di peraturan nomor 11 tahun 2025 ini tentang beban kerja kita ini menegaskan bahwa semua guru mata pelajaran melaksanakan tugas pembimbingan yang ini wali kelas, guru wali, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Memberikan pendampingan akademik, mengembangkan karakter, serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Ada dua ini. Ini yang pertama, keputusan Dirjen petunjuk pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan atau konseling pada satuan pendidikan dasar menengah dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada dua keputusan yang sehingga Kementerian Dasar Menengah ini melakukan kegiatan 7 jurus BK Hebat. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak Ibu menyampaikan kegiatan kami ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru BK dan guru kelas. Kemudian ini meningkatkan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran. Sehingga di BK itu Bapak Ibu, kepada siswa kita harus kita guru harusnya mengetahui apa potensi mereka. Ternyata Bapak Ibu ada satu aplikasi yang bisa mengetahui apa potensi kita, apa kemampuan kita. Karena selama ini kita tidak mengetahui potensi saya di kecerdasan saya di mana, apakah di kinestetik atau di visual. Kemudian ada kelola emosi. Ini pengelolaan emosi. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Ini sebenarnya sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan di sekolah, hanya memang ini bahasa baru, bahasa dunia yang baru. Kemudian jaga konsistensi, jalin koneksi. Yang paling penting sebenarnya ke siswa itu adalah jurus 1 sampai jurus 5. Ini harus kemarin kami sampaikan ke siswa, kami mengambil jurus 1, kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini Bapak Ibu adalah menumbuhkan semangat kepada mereka, pada siswa. Jadi kita memberikan semangat. Ternyata itu penelitian, beberapa penelitian itu menganggap bahwa memuji itu lebih sedikit hasilnya daripada memberikan penguatan. Jadi kalau kita memotivasi siswa sebenarnya itu lebih baik. Kita akademitas kita jadi tes kemampuan. Ini ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita akan diarahkan hasilnya sekian persen intelijensinya visual, kemudian kecerdasan kinestetik. Ini yang kami masuk kemarin di kelas 10A. Karena itu menjadi tugas pendidikan pertama kemarin. Jadi kita bisa melihat juga gaya belajar siswa. Ini banyak sebenarnya aplikasi yang mendukung kita dalam belajar. Kemudian dalam karir kelas 12 itu bisa kita lakukan dengan ini sebenarnya untuk melihat karir mereka, apa pekerjaan yang cocok bagi mereka. Ya, ini asesmen deskripsinya. Akan kami tanyakan dulu Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Oke? Baik, ceritanya kita mulai Bapak Ibu. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan yang rapi digantungkan di motor. Namun
nih beberapa meter sebelum sampai di sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Ya, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Ini pertama. Oke, kami lanjutkan. Bapak Ibu. Kedua, sampailah, ini ceritanya Bapak Ibu. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Sampailah Bapak Ibu, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Ini Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangin aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Ini Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Silahkan diaplikasikan di kertas. Keempat, Bapak Ibu, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tiduran. Ya, sabar. Nah, tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak itu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Ini Bapak Ibu, bagaimana perasaannya? Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Bapak Ibu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Ya, ini Bapak Ibu. Bagaimana kertasnya? Ada yang masih mulus? Ya. Ada Bapak Ibu, ada yang bisa mengambil manfaat dari cerita ini? Bapak Ibu, ada yang bisa mewakili? Ya. Kayaknya ada mirip-mirip dengan saya modelnya. Cuma berbeda kalau materinya mungkin saya lebih siap. Jadi kadang-kadang kita harus introspeksi diri dulu, baru boleh menegur ataupun marah kepada siswa. Jadi kalau saya tidak akan menegur orang siswa terlambat, kalau saya sering juga terlambat. Nah, karena saya kadang lambat, saya bisa menegur. Kalau lambat selalu orang menegur orang terlambat, itu namanya tidak tahu diri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya gini prinsipnya, kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi di luar diri kita gitu. Seperti tadi ban kempes apa semua gitu kan. Jadi di saya mikirnya apa yang bisa dilakukan gitu. Setelah ban kempes kan kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa memanage apa yang kita harus lakukan gitu.
Jadi dari beberapa rentetan masalah itu saya sukanya cross check dulu, tanya. Misalnya kenapa terlambat yang kayak tadi gini. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Misalnya materi hilang, saya akan tanya ke siswa sampai mana pelajaran, oh sampai sini. Jadi kita bisa belajar melalui media belajar yang lain. Misalnya buka WA, gitu disesuaikan dengan materi yang sesuai dengan keadaan sekarang. Apa yang lagi tren, misalnya produk apa semua. Jadi mengambil media pembelajaran yang lain, tidak hanya di buku yang gitu. Jadi intinya saya bisa mengelola apa yang harus saya lakukan. Jadi plan 1, plan 2, plan 3 gitu aja. Saya tidak mau darah tinggi soalnya, udah tua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini dipercepat. Tentunya perlunya kita untuk mengelola emosi. Mungkin kalau teori tidak perlu kita. Ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang sudah terjadi sampai hari ini Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengelola emosi. Ya, dulunya padahal memang masalah dialog sebenarnya bisa ini Bapak Ibu sekalian, beberapa hal tayang yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak hal kita bisa berkolaborasi bersama guru wali kelas, guru wali, kami guru BK tentunya untuk mengembangkan siswa kita itu cara belajar dengan dia belajar siswa kita masing-masing yang sangat berbeda. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Pemimpin sudah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk BK kita. 7 jurus BK. Dari 7 tadi itu ada yang sempat tertinggal.